Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deviana Azahro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen router service. Manajemen service berfungsi untuk meningkatkan keamanan router, karena kita bisa mengubah port default login pada masing-masing service. Service yang dimaksud adalah pelayanan remote login. Selain itu, manajemen service juga bisa membatasi pengguna yang bisa melakukan remote login ke MikroTik dengan fitur Available From. Berikut topologinya. Di sini kita buka Winbox, kemudian kita login dengan menggunakan MAC address. Oh ya, sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi IP address, yaitu IP address default 192.168.88.1. Sebelum melakukan konfigurasi, kita cek pada bagian service dengan menggunakan perintah IP service print. Karena secara default MikroTik dapat diremote dengan berbagai cara untuk alasan keamanan, dan kita bisa mengubah port default yang digunakan untuk login sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada macam-macam akses untuk login, yaitu ada Telnet, FTP, WW atau Webfig, SSH, API, dan Winbox. Di sini saya akan mencoba mengubah port dengan menggunakan WWW atau Webfig, SSH, dan Winbox. Yang pertama, saya lakukan changing port menggunakan Webfig. Pada umumnya, Webfig menggunakan port 80. Kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi port 8888 dengan menggunakan perintah IP service set number 2 port 888 port 8888. Di sini numbernya kenapa 2? Karena WWW atau Webfig berada di number 2. Dan untuk portnya setelah kalian ya, di sini saya menggunakan port 8888. Jika sudah, kita klik enter. Lalu kita lakukan pengecekan apakah port sudah berubah atau belum dengan menggunakan perintah IP service print. Dan bisa kita lihat pada bagian portnya sudah berubah ya. Setelah itu, kita lakukan pengujian di web browser. Kita buka web browser, kemudian kita ketik IP serta port yang telah kita ubah sebelumnya, yaitu 192.168.1.888. Oke, sudah, kita klik enter. Dan bisa kita lihat bahwa konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil. Selanjutnya, saya lakukan konfigurasi changing port menggunakan SSH. Di sini, saya akan mengubah port pada SSH yang pada umumnya menggunakan port 22 menjadi port 1818 dengan menggunakan perintah IP service set number 3 dengan port 1818. Dan untuk numbersnya, karena SSH berada di number 3 dan portnya seterah ya. Lalu kita lakukan pengecekan apakah port pada SSH sudah berubah atau belum dengan menggunakan perintah IP service print. Dan bisa kita lihat pada bagian SSH, portnya sudah sesuai dengan port yang telah kita ubah. Setelah itu, kita lakukan pengujian dengan menggunakan PuTTY. Kita masukkan IP address router, yaitu 192.168.88.1 dengan port yang sudah kita ubah, yaitu 1818. Dan pada bagian connection type-nya adalah SSH. Kita klik open.
Dan pada bagian ini kita tunggu sampai ada muncul pemberitahuan. Oh iya, untuk bagian sini agak sedikit lama ya. Nah, pada bagian ini kita pilih yes, dan kita login menggunakan admin. Jika berhasil, tampilannya akan seperti gambar ini. Jika sudah, kita lakukan changing port menggunakan Winbox. Kita ubah port menjadi 7878 yang pada umumnya menggunakan port 8291 dengan menggunakan perintah IP service set number dan Winbox berada di number 6 dengan port 7878. Kemudian kita klik enter dan kita lihat apakah port bagian Winbox sudah berubah atau belum. Kita ketik perintah IP service print. Dan bisa kita lihat pada bagian Winbox sudah berubah menjadi port yang kita ubah sebelumnya. Jika port sudah berubah, kita lakukan remote kembali menggunakan Winbox. Kita klik pada new Winbox, kemudian pada connect to, kita ganti menjadi IP address router dengan port yang sudah kita ubah, yaitu 192.168.88.1 dan portnya 7878. Jika sudah, kita klik connect. Dan bisa kita lihat pada bagian sessionnya sudah berubah menjadi IP address dan portnya. Jika sudah, maka konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya, kita lakukan konfigurasi available from. Available from bisa diisi dengan IP address ataupun network address yang sama dengan router dan juga sudah didaftarkan pada IP service. Langkah pertama yang kita lakukan adalah lakukan pengecekan pada network yang kita gunakan dengan menggunakan perintah IP address print. Di sini, IP networknya adalah 192.168.88.0. Setelah itu, kita lakukan penambahan IP address pada IP service dengan menggunakan perintah IP service set number 3. Kenapa nomor 3? Karena kita akan menambah IP pada bagian SSH. Setelah itu, address-nya, dan pada bagian address-nya sesuai dengan networknya ya. Di sini saya menggunakan 192.168.88.8. Nah, pada bagian address-nya tidak perlu menggunakan slash ya. Selanjutnya kita klik enter. Setelah itu, kita lakukan pengecekan dengan menggunakan perintah IP service print. Dan bisa kita lihat bahwa IP address-nya sudah berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat. Kemudian, pada Ether Network Desktop, kita tambahkan IP address yang sama dengan IP yang sebelumnya sudah kita setting. Kita buka. Kita pilih pada Change Adapter Option. Pada bagian ini, kita ke Properties. Lalu kita ubah menjadi 8. Jika sudah, kita klik OK. Kita close saja. Setelah itu, kita lakukan pengujian dengan menggunakan putih. Kita buka putih kembali. Kita masukkan
IP address-nya yaitu 192.168.88.1 dengan port SSH-nya yaitu 1818. Dan pada bagian connection tab-nya adalah SSH ya. Dan jika sudah, kita klik open. Kemudian kita login dengan menggunakan user admin. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.